Selamat datang Sobat Operator Handphone bersama saya Joko Kendil Smart. Nah, sekarang ini saya ada servisan handphone Xiaomi dan kebetulan tipenya Redmi 8A Pro dan kasusnya handphone ini tidak ada sinyal. Jadi sesuai keluhan usernya, handphone ini tidak muncul sinyal walaupun sudah menggunakan SIM card dan bahkan sudah gonta-ganti SIM card tetapi sinyal tidak muncul ya. Jadi barnya redup, tidak ada bar sinyal, dan kemudian data 4G nya juga tidak nongol ya. Oke, kemudian sebentar lagi kita akan eksekusi dan handphone kebetulan sudah saya bongkar, bahkan itu kameranya juga sudah saya preteli ya. Nah, di sini nanti kita akan analisa dulu ya, komponen apa yang harus kita ganti. Kita bongkar saja ya. Jadi biasanya yang mengakibatkan sinyal tidak ada itu biasanya di IC RF ataupun IC WTR ya. Oke, dan sebentar kita tunjuk dulu ya buat teman-teman pemula khususnya. Untuk IC WTR-nya dia ada di bawah kaleng ini ya. Ada plat kaleng ini. Ini letak IC WTR dan komponen-komponen pendukungnya. Kemudian di baliknya sini yang kaleng kecil ini, di bawah ini adalah IC RF. Jadi kedua IC itu yang menyebabkan kalau rusak itu menyebabkan tidak ada sinyal ya. Oke, kemudian cara menganalisanya untuk langkah yang paling mudah ya, yang sederhana, kita akan cek dulu untuk IC WTR dan sekitarnya ya. Jadi di sini kita buka kaleng dulu yang penutup IC WTR-nya. Di sini kita bisa menggunakan blower untuk membuka kalengnya ataupun saya akan menggunakan gerinda potong saja ya. Kita akan potong, ini menurut saya lebih mudah karena kalau menggunakan blower nanti takutnya terlalu panas terus ada komponen yang bermasalah ya. Kita gerinda dulu di sini untuk platnya, plat kaleng penutup IC WTR-nya. Ya, sekali lagi buat teman-teman, di sini kita akan mengerjakan Redmi 8A Pro ya, kasus tidak ada sinyal. Oke, sudah kita gerinda selesai. Nah, di sini tinggal kita congkel saja seperti ini platnya, dan ini sudah terbuka ya. Sebentar. Terus kemudian kalau nanti banyak kotoran debu besi bisa kita bersihkan ya. Oh, ini agak susah nih, kita tarik menggunakan tang ya. Dan bisa terlepas seperti ini. Ya, kita bersihkan dulu debu-debunya, debu besi ya, agar bersih. Kemudian sebelum kita eksekusi WTR atau RF-nya, kita akan cek dulu ada dua kapasitor ya yang biasanya sering terjadi konslet dan menyebabkan tidak ada sinyal ya. Nah, ini yang kita tunjuk ya. Di sini ini kita cek dulu konslet atau tidak untuk dua kapasitor ini. Kalau di sini konslet ya, itu biasanya diakibatkan oleh IC RF yang bermasalah. Nah, ini dia ya. Jadi IC RF ini bermasalah, dia bisa menyebabkan dua kapasitor yang tadi kita tunjuk itu terjadi konslet dan ini menyebabkan tidak ada sinyal. Jadi jangan buru-buru langsung kita eksekusi WTR-nya ya. Kita pastikan dulu komponen kapasitor itu, dan sebelum kita juga mengerjakan IC RF-nya ya. Jadi kita cek dulu. Oke, kita akan cek dulu ya. Kita tes menggunakan apometer apakah kedua komponen atau kedua kapasitor ini terjadi konslet. Jadi ini cara atau langkah yang sederhana untuk memastikan kerusakan pada WTR ataupun IC RF. Oke, di sini untuk trop merah kita taruh di ground, kemudian yang hitam kita arahkan ke titik atau sisi dari kapasitor.
Nah, ini untuk kapasitor yang sebelah kanan aman, tidak konslet ya. Jadi ada satu sisi dia nyambung ngeground, nah ini, terus sisi yang dalam dia ada hambatan dalamnya, berarti ini tidak terjadi konslet ya, aman. Kemudian untuk yang sebelah kiri juga kita cek ya, jadi satu sisi dia ngeground, satu sisi ada hambatan dalam. Ini artinya untuk kapasitor yang kita curigai ini tidak terjadi konslet, jadi aman ya. Kalau seperti ini berarti kedua kapasitor ini bisa dipastikan aman, tidak konslet. Artinya di sini yang kita akan kerjakan adalah WTR ya, yang akan kita eksekusi WTR-nya karena ini tidak konslet. Kalau ini konslet berarti yang kita kerjakan IC RF-nya. Oke, karena di sini sudah jelas dan sudah yakin, kita akan ganti IC WTR-nya. Buat teman-teman yang ingin mencoba rehot, silakan rehot saja, tetapi biasanya tidak menghasilkan apa-apa ya kalau kasus sinyal WTR-nya yang kena ya. Jadi di sini yang saya kerjakan adalah melakukan penggantian WTR-nya. Oke, ini kita cabut dulu dan kemudian nanti kita akan ganti. Untuk WTR-nya sendiri saya sudah siapkan WTR cabutan ya. Biasanya WTR cabutan itu lebih bagus daripada yang baru. Yang baru kalau tidak hati-hati ya, itu kalau tidak kita cetak ulang biasanya susah ya. Oke, nah ini dia untuk IC-nya sudah kita lepaskan, kemudian kaki-kaki atau timahnya yang kurang rata ini bisa kita bersihkan agar rata ya. Jadi buat teman-teman yang ingin mengganti IC WTR yang baru ya, usahakan kaki-kaki timah yang baru itu dibuang saja, kemudian cetak ulang ya. Kalau sudah dicetak ulang biasanya IC timahnya itu mudah meleleh ya, karena timah yang bawaan baru itu biasanya kayak semacam mentah seperti itu, susah meleleh. Nah, ini untuk IC WTR cabutan ya, ini sudah saya siapkan dan segera kita akan pasang. Ya, sekali lagi buat teman-teman pemula khususnya, di sini kita belajar mengatasi handphone yang tidak ada sinyal. Dan kasus ini cara pengerjaannya sama ya dengan Redmi 8A ya, 8A sama 8A Pro ini sama, dan kebetulan yang saya kerjakan ini 8A Pro. Oke, lanjut kita pasang IC WTR-nya ya. Nah, di sini jangan terlalu dipanteng ketika kita memblowernya ya, karena takut nanti PCB-nya malah biasanya terkelupas seperti itu ya. Oke, nah ini sudah selesai, sudah kita goyang-goyang, tadi IC-nya sudah goyang ya. Kita tunggu sampai adem ya, kemudian kita bersihkan dan saatnya kita tes ya. Kita tes. Nah, ini tadi IC yang bekasnya ya, kita taruh di sini saja. Tidak kelihatan di sini ya, taruh di sini. Kemudian kita tes ya, kita tes, kita pasang kembali, dan ini kita tes seperti ini saja ya, kamera dan ya kameranya belum kita pasang, tidak masalah, kita tes dulu. Ini kita tutup ya, kita baut beberapa saja, kita kasih 4 baut saja dulu ya untuk mengetes. Pasang SIM tray-nya, dan ini kita coba tanpa menggunakan antena ya, karena dia antenanya nempel di backdoor atau casing belakang ya. Apakah sudah muncul sinyal? Kita tunggu sebentar. Nah, ini dia sudah muncul sinyal ya, bisa kita lihat, tetapi sinyalnya kurang manteng ya, barnya kurang penuh.
karena antena yang di casingnya belum kita pasang. Sebentar kita zoom ya, masih naik turun ya, tetapi untuk ini malah turun. 4G nya sudah nongol ya, karena dia harus ada antena biar sinyalnya maksimal ya. Kita coba matikan datanya, kita nyalakan kembali. Jadi kita lihat ya, ini tanpa antena ya, tetap sinyalnya kurang karena di sini ada antena. Oke, kita pasang backdoornya ya. Bentar, kita matikan dulu handphonenya. Kita pasang backdoornya agar antenanya tersambung karena antenanya di casing ya, dan ini biasanya lebih maksimal kalau menggunakan casing. Oke, kita masukkan lagi SIM cardnya, kemudian kita nyalakan. Jadi buat teman-teman, cara menganalisanya itu pertama kita bongkar kaleng penutup BTR nya, dan di situ ada kapasitor ya. Kita tes, kalau konslet berarti kita kerjakan di IC RF nya, kalau tidak konslet berarti di IC WTN nya. Nah, ini bisa kita lihat sinyal 4G nya dan barnya penuh ya, barnya penuh kalau kita pasang antena. Jadi ini bisa kita pastikan sinyal sudah kembali normal ya, sinyal sudah kembali normal, sudah manteng ya sinyalnya. Kita coba cek pulsa ya, cek pulsa dulu. Kita tes untuk sinyal 2G nya ya, sinyal 2G nya. Kita coba membuat panggilan. Oke, aman, bisa nyambung ya. Jadi sinyal 4G oke, 2G nya juga oke ya. Coba apakah ada ininya enggak ya, ada kotanya enggak ya? Coba kita muter YouTube ya. Ini sepertinya masih ada kotanya. Sebentar, agak sedikit lelet karena mungkin baru kita nyalakan ya. Kita coba ulang lagi. Atau mungkin masih ada sih untuk kotanya, ini masih nyambung di kita muter YouTube. Kita coba muter YouTube dulu ya. Kita bisa lihat ya, masih jalan ya. Oke, mantap, berarti sinyal 4G nya sudah mantap. Oke, sampai di sini tinggal kita bongkar kembali, dan jangan lupa rakit kembali ya. Untuk kameranya kita pasang, kemudian baut ulang dan selesai. Sampai di sini sekian dulu, terima kasih dari saya Joko Kedil Smart. Sekiranya video ini bermanfaat buat teman-teman, bisa bantu kami semangatnya dengan cara menekan tombol subscribe dan like-nya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, dan akhir kata dari saya, salam opreker handphone.